Perkenalkan saya Salis dari Penyuluh KP Pertama Cibinong. Terima kasih sudah bergabung ya di kelas pajak perdana di bulan Maret 2024. Bapak dan Ibu, materi hari ini nanti juga bisa dilihat lagi di YouTube kami ya, KPU Pertama Cibinong, kalau memang nanti ada ketinggalan materi. Dan kelas pajak hari ini adalah tentang PPN, rumah ditanggung pemerintah. Nanti akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama itu untuk materi, dan yang sesi kedua adalah untuk praktek di faktur pajak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya faktur pajaknya atau aplikasi fakturnya, silakan disiapkan saja. Untuk materi PowerPoint-nya juga nanti akan kita bagikan di akhir acara. Kemudian untuk sesi tanya jawab juga nanti setelah sesi dari aplikasi faktur. Begitu. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan bisa langsung raise hand di sesi tanya jawab atau langsung menyampaikan pertanyaan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu materi tentang PPN rumah ditanggung pemerintah oleh Kak Zaki. Kepada Kak Zaki kami persilakan. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, selamat pagi. Suara saya terdengar ya. Oke, terima kasih Kak Salis. Saya share dulu ya materinya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Apabila suara saya tidak terdengar, silakan tanggapi di kolom chat ya. Oke, PMK ini PMK 7 tahun 2024 ya, PPN atas penyerahan rumah tapak dan rusun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2024 ya. Jadi sebenarnya PMK ini melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya ya, di tahun 2023 itu sudah ada PMK 120 tahun 2023. Namun karena yang PMK 120 itu mulainya November dan hanya 2 bulan, November Desember, nah jadi itu kepentok tahun anggaran ya. Jadi di PMK 120 hanya mengatur tahun anggaran 2023. Nah ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar ya di berita-berita bahwa katanya akan dilanjutkan gitu kebijakannya. Nah ini jadinya ya. Jadi kebijakan dilanjutkan oleh PMK 7 tahun 2024 ya. Sebenarnya latar belakangnya sama ya. Dukungan pemerintah berupa kebijakan pemberian insentif fiskal mensimulasi penerimaan daya beli masyarakat ya. Yang kedua, dukungan pemerintah berupa kebijakan fiskal di sektor perumahan diberikan pada tahun 2023 itu ya, melalui PMK 120 ya. Jadi pemerintah berpikir perlu melanjutkan kebijakan ini di tahun 2024. Nah, jadi nanti pokok-pokok kebijakannya pun semuanya hampir sama ya. Ya, bisa dikatakan 99% sama dengan PMK 120. Yang pembedanya hanya masanya saja ya. Kalau dulu sampai Desember 2023, ini diperpanjang jadi Desember 2024 ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sebelumnya sudah memanfaatkan insentif PPN DTP ini ya, sebenarnya tidak ada masalah ya, mungkin tinggal dilanjutkan saja apa yang selama ini sudah dilakukan ya. Jadi PPN ditanggung pemerintah ini atas penyerahan rumah tapak ya. Rumah tapak ini termasuk ruko dan rukan ya. Jadi ruko dan rukan pun diakomodir ya. Kemudian yang kedua, satuan rumah susun ya. Jadi rusun pun bisa diakomodir ya. Nah, ini terus penyerahannya terjadi saat ditandatangani AJB yang dibuat oleh PPAT atau ditandatangani PPBJ lunas di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan BAST sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 ya. Jadi kapan sih penyerahan? Penyerahan itu sesuai dengan AJB atau PPJB lunas ya, dan BAST. Nah, AJB, PPJB, dan BAST ini ya rentang waktunya maksimal sampai 31 Desember 2024. Ya. Nah, diberikan untuk PPN terutang masa pajak Januari sampai Desember 2024. Ya. Jadi sebenarnya PMK ini berlakunya dari 1 Januari ya, walaupun mungkin perlu diakui, mungkin Bapak Ibu ada yang, nah ini kan kayaknya
terlambat ya terbitnya. Ya mungkin itu kan proses di legislasi ya. Kami kurang tahu juga di KPP, tapi intinya PMK ini bisa dimanfaatkan dari Januari sampai Desember. Jadi untuk Februari pun sebenarnya masih bisa ya dibuatkan faktur pajaknya sekarang. Kan sekarang masih tanggal 14 nih, jadi Februari masih bisa eh, dibuat atau di pembetulan ya, pembetulan faktur pajak kalau memang kemarin sudah dibuat faktur pajak yang 01. Kemudian BAST-nya ini didaftarkan di Sikumbang ya akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima ya. Ini juga sama sih di PMK 120 juga sama. Kemudian PPN terutang mulai 1 Januari sampai 1 Desember 2024. Nah, kemudian ini untuk objek pajaknya ya, kriteria rumah apa sih yang diberikan insentif ya. Yang pertama memiliki kode identitas rumah ya, yang dari Sikumbang ya. Kemudian yang kedua harga jualnya maksimal 5 miliar. Ya, udah jelas ya. Jadi misal 5,1 M ya tidak masuk. Kemudian diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2024 ya. Jadi sudah ada penyerahannya maksimal 31 Desember 2024. Kemudian merupakan rumah baru dalam kondisi siap huni yang pertama kali diserahkan oleh PKP penjual yang membangun. Ya, jadi rumahnya baru dan siap huni. Kemudian diberikan maksimal 1 unit rumah tapak ya atau 1 rusun ya untuk 1 orang pribadi ya, dan tidak boleh dijual kembali dalam rangka jangka waktu 1 tahun. Jadi 1 rumah yang menggunakan insentif ini untuk 1 orang ya. Nah, gimana misal kalau suami istri? Ya, berarti boleh saja kan, 1 untuk suami, 1 untuk istri gitu. Ya, yang penting yang 1 atas nama suami, yang 1 atas nama istri. Itu yang kemudian ini kriteria penerimanya pembelinya ya. Yang pertama WNI yang memiliki NPWP atau NIK ya. Jadi kalau nggak punya NPWP gimana ya nggak apa-apa, yang penting ada NIK. Yang kedua WNA, kalau WNA harus memiliki NPWP dan ya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak rusun bagi WNA. Nah, kemudian ini ada batasan ini yang perlu diperhatikan ya untuk Bapak Ibu penjual ya. Batasan orang pribadinya ya, yang pertama kalau dulu pernah memanfaatkan PPN DTP sebelum PMK 120 ya, sebelum PMK 120 juga ada lagi di tahun 2022 juga ada, 2021 juga itu zamannya Covid ya. Nah, gimana kalau mau memanfaatkan PMK ini? Ya, jawabannya bisa ya. Nah, yang kedua, PPN DTP berdasarkan PMK 120 yang kemarin dan tahun 2023. Itu bisa atas PPN yang terutang atas sisa pembayaran tahun 2024. Ya, artinya atas unit yang lama ya. Kalau misal kemarin konsumennya sudah memanfaatkan PPN DTP ya atas PMK 120 itu bisa dilanjutkan ya kalau misal masih ada pembayaran di 2024 ya. Nah, namun tidak untuk tambahan unit rumah yang lain. Nah, jadi kalau konsumen yang sama beli rumah yang kedua ya, nah itu nggak bisa ya. Kenapa? Karena yang pertama sudah memanfaatkan PMK 120 tahun 2023. Kemudian kalau si konsumennya memanfaatkan PPN dibebaskan, ya ini ada juga sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau ini kan PPN ditanggung pemerintah, ada juga PPN dibebaskan ya sesuai dengan PMK 60 tahun 2023. Ya, gimana kalau mau memanfaatkan fasilitas yang ini? Ya, jawabannya tidak untuk unit rumah yang sama. Jadi dalam artian boleh kalau unit rumahnya berbeda ya. Jadi misal saya konsumen ya beli rumah yang satunya PPN dibebaskan sesuai PMK 60 tuh saya beli rumah kedua memanfaatkan PMK ini ya, PMK 7 ya boleh. Ya, tapi kalau atas 1 rumah nggak boleh 2 fasilitas intinya seperti itu. Ya, ini jadi 1 OP, 1 orang
ya, satu rumah, satu orang satu rumah untuk PMK ini ya, gitu. Kemudian selanjutnya ini PPN DTP diberikan hanya untuk bagian DPP sampai dengan 2 miliar ya. Jadi walaupun tadi harga jualnya itu sampai 5M, tapi yang ditanggung pemerintah itu hanya sampai 2M ya. Nah, batas besarannya yang pertama 100%, 100% artinya sampai 2M-nya itu bisa ditanggung pemerintah. Ya, untuk BAST yang dilakukan mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2024 ya. Jadi BAST-nya sampai 30 Juni itu bisa 100% DTP-nya. Tapi kalau BAST-nya 1 Juli sampai dengan 31 Desember itu yang ditanggung pemerintah hanya 50% ya. Nanti contohnya ada di belakang ya, contoh-contohnya gimana sih perhitungannya gitu. Ya, apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan, boleh asalkan paling cepat 1 September 2023 ya. Jadi misal saya konsumen, saya sudah nyicil nih dari 1 September 2023. Bisa memanfaatkan DTP ini ya, tapi DTP-nya itu hanya diberikan atas PPN terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan bulan Januari sampai Desember 2024 ya. Jadi Septembernya saya nggak dapat DTP ya, November Desembernya dapat DTP yang kemarin 2023, nah Januari sampai Desember 2024-nya dapat DTP sesuai dengan PMK ini. Ya, artian kalau misal ada konsumen yang cicilannya dari tanggal 30 Agustus mulai nyicilnya, ya berarti dia nggak dapat sama sekali ya, karena nggak masuk ruang lingkup PMK ini. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk teknis pembuatan faktur pajaknya ya. Yang pertama, ini kewajiban penjual ya. Yang pertama membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, untuk DTP yang 100% nih, jika BAST-nya 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Ya, dibagi lagi kalau harga jualnya sampai dengan 2M. Kalau harga jualnya sampai dengan 2M, jadi membuat dua faktur kode 07 ya, masing-masing DTP-nya DPP-nya 50%. Jadi misal harga jualnya 2M, berarti buat fakturnya 2. Ya, satu DPP 1M, satunya lagi juga DPP 1M gitu. Kemudian jika harga jualnya 2M sampai 5M ya, di atas 2M sampai 5M. Nanti buat fakturnya 3 ya. Yang dua untuk faktur pajak 07. Misal harga rumahnya 4 miliar ya. Harga rumahnya 4 miliar berarti yang dua ya, yang dua itu masing-masing 1M dan 1M, 2 miliar. Yang kode faktur 07, yang 2M-nya, 2M sisanya itu faktur pajak 01 ya, yang tidak ditanggung pemerintah. Nah, kemudian ini kewajiban penjual juga membuat faktur pajak. Nah, ini kalau DTP-nya yang 50% ya, kalau BAST-nya 1 Juli sampai tanggal 31 Desember 2024. Ya, harga jualnya sampai dengan 2M. Nah, kalau harga jualnya sampai dengan 2M membuat dua faktur pajak. Ya, pertama kode 07 ya, 50%-nya, kemudian yang kedua kode 01 yang 50%-nya. Jadi misal BAST-nya tanggal 1 Juli, nah jual rumah harga 1 miliar, berarti dibagi dua tuh, yang faktur pajak 07 atas DPP 500 juta dan faktur pajak 01 atas DPP 500 juta. Gitu. Nah, kalau harga jualnya 2M, di atas 2M sampai 5M ya. Nah, ini nanti buat fakturnya 3. Nah, ya untuk bagian harga jual sampai dengan 2M-nya ya. Misal tadi rumahnya 4 miliar ya, 4 miliar. Nah, atas 2 miliarnya ini dibagi 2 ya. 07 dan 01.
ya DPP 50%-nya. Jadi 1 miliar, DPP 1 miliar faktur pajak 07, DPP 1 miliarnya faktur pajak 01 ya. Kemudian yang atas 2 miliar sisanya itu faktur pajak 01 ya. Ini mungkin agak ribet ya Bapak Ibu ya kalau yang baru ya. Tapi silakan nanti dipahami lagi kata-katanya ya. Saya sebenarnya ini gampang, mungkin ribet di pertamanya. Kok kenapa faktur pajaknya harus dibagi-bagi dua gitu ya? Mungkin pertanyaannya. Nah, ini memang yang pertama peraturannya seperti itu, yang kedua ya ini untuk membedakan sih, membedakan ini nih dapat apa? Dapat DTP-nya yang 100% atau 50. Nah, ini kelihatan bedanya kalau dibagi dua seperti ini ya. Nah, ini untuk faktur pajaknya yang pertama harus mencantumkan NPWP atau NIK pembeli ya. Jadi kalau nggak ada NPWP ya harus mencantumkan NIK pembeli ya. Kemudian mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang ya. Di kolom nama barangnya nanti cantumkan kode identitas rumah yang dari si kumbang. Kemudian harus ada stempel ya, cap PPN ditanggung pemerintah ya. Kemudian membuat lapor. Yang kedua, kewajibannya membuat laporan realisasi. Jadi laporan realisasi ini maksudnya lapor SPT masa yang kayak biasa ya, yang tiap akhir bulan. Itu harus dilaporkan SPT-nya ya. Jadi kalau buat faktur pajak 07 tapi nggak lapor SPT ya nanti bisa dibatalkan ya oleh KPP gitu. Jadi yang pertama buat faktur pajak tadi sesuai ketentuan. Yang kedua harus lapor SPT masa PPN ya. Kemudian ini batasan ruang lingkupnya ya. Yang tidak mendapatkan fasilitas ya berarti tinggal lawan yang tadi ya. Pertama, objeknya bukan rumah tapak atau rumah susun ya. Misal Bapak Ibu jualnya bukan rumah tapak malah rumah sakit ya, atau rumah duka ya itu nggak masuk DTP ya. Jadi harus rumah tapak atau rumah susun. Yang kedua, dilakukan pembayaran atau uang muka atau cicilan pertamanya sebelum 1 September. Kayak tadi misal uh, cicilan pertamanya tanggal 15 Agustus ya nggak bisa sama sekali pakai insentif PMK ini. Kemudian penyerahannya sebelum 1 Januari atau setelah 31 Desember. Ini 2024 ya, ini ada salah ketik ya, 31 Desember 2024. Jadi kalau penyerahannya misal baru terjadi nanti ya di tahun 2025, nah, BAST-nya 2025 maka nggak dapat insentif di PMK ini ya. Kemudian rumah dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun setelah penyerahan ya. Kemudian tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Kayak tadi misal harusnya faktur pajaknya dibagi dua tuh 0707 tapi Bapak Ibu bikinnya cuma satu ya, satu faktur pajak. Nah, itu juga nanti bisa tuh koreksi ya oleh KPP karena tidak sesuai ketentuan. Kemudian tidak melaporkan lapor realisasi ya kayak tadi ya, tidak lapor SPT PPN gitu. Itu juga tidak dapat fasilitas. Kemudian tidak mendaftarkan BAST di Sikumbang. Itu juga tidak dapat fasilitas. Nah, ini timeline-nya ya untuk BAST 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024. Ya, misal cicilannya mulai dari 1 September dan berakhir 30 Juni ya. Nah, atas pembayaran di 1 September sampai 1 November ini tidak dapat DTP ya. Tidak dapat DTP. Kemudian pembayaran 1 November sampai 31 Desember ini dapat DTP yang PMK kemarin ya, PMK 120 2023. Kemudian yang 31 Desember sampai 30 Juni ya tinggal dilanjutkan ya, ini dapat lagi DTP sesuai dengan PMK 7 2024 ya. Nah, tadi misal kalau pembayaran awalnya 15 Agustus ya, berarti di sini kan 15 Agustus ya. Ya, berarti kalau 15 Agustus ya sama sekali nggak dapat DTP ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini kalau PPN-nya 50% ya, PST-nya 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Ya,
Ini misal pembayarannya 1 September sampai 1 November ya, PPN tidak DTP kayak tadi, 1 November sampai dengan 31 Desember, DTP 50% ya, 50% sesuai dengan PMK 120. Kenapa 50%? Karena BST-nya 31 Desember ya, 2024. Nah, kemudian pembayaran dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dapat DTP 50% ya. Oke, nah ini contoh-contoh kasusnya ya, bisa dibaca juga di PMK-nya juga ada. Misalnya yang pertama, Ibu Sita melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 M dari PT Ari ya, dibayar 4 kali masing-masing 250 juta, September, November, Desember, dan Januari 2024. Rumah diserah terimakan bulan Juni 2024. Jadi timeline-nya seperti ini ya. Si Ibu Sita pembayaran pertama di September ya. Misal 1 September ya, 250 juta. Ini PP-nya tidak DTP. Kemudian bayar lagi 250 juta di November, Desember, dan Januari ya. BST-nya Juni. Berarti ini dapat DTP semua 100% ya. Yang November, Desember pakai PMK 120, yang Januari pakai PMK 7. Ya, BST-nya Juni 2024 ya. Nah, ini penjual mendaftarkan BST di Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya, yaitu 31 Juli 2024 ya. Nah, untuk ini kewajiban PKP penjualnya, yang pertama membuat 2 faktur 07 ya dengan DPP 50% dari 250 juta, berarti 125 juta. PPN-nya yaitu 13.750 ditanggung pemerintah ya. Terus mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang dan diberikan keterangan PPN DTP PMK 7 2024. Kemudian melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT masa Januari 2024 ya. Oke, yang kedua Bapak Zainal membeli ruko ya dari PT Wirabagus seharga 2 miliar. Dibayar 10 kali dari bulan Desember 2023 sampai September 2024. Diserah terimakannya Desember 2024 ya. Berarti ini DTP-nya 50% ya, karena diserah terimakannya Desember 2024. Yang Desember ini DTP juga pakai PMK 120 50%, yang Januari sampai Desember juga DTP 50% ya. Nah, jadi PKP nih dari Januari sampai dengan September setiap kali pembayaran cicilan ya membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari 200 juta. Ya, 2 miliar dibagi 10 200 juta kan. Nah, jadi 100 juta dibagi 2 tuh 200, karena sekali bayar cicilan 200 juta ya, bikin faktur pajaknya 2. Ya, 100 juta dan 100 juta. Ya, PPN-nya 11% dari 11 juta ditanggung pemerintah. Kemudian membuat faktur pajak 01 ya, karena DTP-nya 50% jadi buat fakturnya 3 ya. 2 faktur pajak 07, 1 faktur pajak 01. Sorry, mohon maaf karena ini mohon maaf ya, karena ini BST-nya Desember 2023 berarti DTP-nya 50%, jadi 1 faktur pajak 07 ya, DPP-nya 1 juta dan 1 faktur pajak 01 yang DPP-nya juga 1 juta. Jadi yang 11 juta ditanggung pemerintah, yang 11 juta tidak ditanggung pemerintah ya. Kemudian ini sama mencantumkan kode identitas rumah dan melaporkan faktur pajak di SPT ya. Kemudian mendaftarkan BST di Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya, yaitu 31 Januari 2025. Kemudian nomor 3, Ibu Ola membeli apartemen seharga 700 juta ya dari PT Twins Development. Secara kredit, uang muka dibayarkan Ibu Ola pada Januari 2024 1 juta. Persetujuan dan pencairan kredit sebesar 600 juta dibayarkan oleh bank ya kepada PT Twins Development pada tanggal 1 Maret. Apartemen diserah terimakan Juni 2024. Oke.
Karena diserah terimakan Juni 2024 berarti dapat DTP 100% ya. Ya, jadi Januari uang muka 1 juta, kemudian Maret pelunasan 600 juta ya. Nah, pada Januari 2024 PKP penjual membuat dua faktur pajak 07 ya. Masing-masing DPP-nya 50% dari 1 juta yaitu 50 juta. PPN terutangnya 5.500.000 ditanggung pemerintah. Kemudian saat pelunasan tanggal 1 Maret juga sama ya, membuat faktur pajak 072 ya, maksudnya salah ketik ya, membuat dua faktur pajak 07 ya dengan DPP 50% juga dari 600 yaitu 300 juta, PPN-nya 33 juta ditanggung pemerintah. Ya, ini mencantumkan kode identitas rumah, melaporkan faktur pajak dan mendaftarkan BST di Sikumbang ya. Dan di Sikumbang ini maksimal akhir bulan berikutnya setelah BST ya. Karena BST-nya Juni berarti maksimal 31 Juli 2024. Kemudian contoh nomor 4 ya. Susan Effendi membeli rumah dari PT Bangun Arif Jaya seharga 1,2 M secara kredit ya, namun tanpa uang muka. Ya, persetujuan dan pencairan kredit dilakukan oleh bank ya sebesar 1,2 M yang dibayarkan kepada PT Arif Bangun Jaya pada bulan November 2023. Ya, Susan telah memanfaatkan insentif PPN DTP berdasarkan PMK 120 2023 dan PT Bangun Arif Jaya telah membuat faktur pajak 07 atas pembayaran pihak bank ya. Saudari Susan hendak memanfaatkan insentif DTP berdasarkan PMK ini untuk pembelian apartemen dari PT Gria Yuda Utama seharga 500 juta ya. Nah, ini satu orang ya, ini case-nya satu orang, Susan Effendi, awalnya dia beli rumah dari PT Bangun Arif ya. Nah, udah pakai PMK 120 2023 ya, udah pakai PMK di 2023 kemarin beliau beli rumah sudah pakai insentif. Kemudian di tahun ini dia beli rumah yang lain ya, ini beli apartemen ya dari PKP yang lain 500 juta. Nah, jadi atas transaksi pembelian apartemen, Susan Effendi tidak mendapatkan insentif PPN DTP berdasarkan PMK ini karena telah memanfaatkan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah dari PT Bangun Arif Jaya berdasarkan PMK 120 2023 ya. Jadi ini case yang satu orang lebih dari satu rumah ya. Tadi kan aturannya satu orang satu rumah ya. Nah, sedangkan PMK 7 ini sebenarnya melanjutkan PMK 120 ya. Jadi ini Susan Effendi tidak bisa memanfaatkan PPN DTP di 2024 ini ya. Karena di 2023 yang lalu dia sudah dapat PPN DTP ya dari PT Bangun Arif Jaya gitu ya. Kemudian contoh yang lain, Tuan Bernard telah memanfaatkan insentif PPN DTP tahun 2022 ya berdasarkan PMK 103 2022 atas pembelian apartemen. Pada Januari 2024, Tuan Bernard akan membeli rumah tapak Ready Stock seharga 3 miliar dari Niko Property. Pembayaran dilakukan secara cash pada bulan Januari 2024 dan rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Maret 2024. Nah, ini contoh yang beda ya. Kalau tadi PPN DTP-nya tahun 2023, nah ini gimana kalau PPN DTP-nya berdasarkan PMK 103 tahun 2022. Ini boleh ya kalau PPN DTP-nya berdasarkan PMK di tahun 2022 atau 2021 ya. Jadi di 2024 ini ya Bernan boleh memanfaatkan PPN DTP lagi ya. Di Januari 2024 ya pembayarannya 3M berarti membuat faktur pajak DPP sebesar 2 miliar ya, 2 miliar yang DTP ya, masing-masing membuat dua faktur pajak 07 ya dengan masing-masing DPP-nya 50% ya ditanggung pemerintah. Kemudian yang
atas bagian DPP lebih dari 2 miliar, berarti yang 1 miliarnya ya membuat faktur pajak 01 dan tidak ditanggung pemerintah. BST-nya 30 Maret berarti didaftarkan di Sikumbang paling lambat 30 April 2024 ya. Nah, jadi contoh 5 ini bedanya dengan contoh yang 4. Kalau 5 ini ya beliau memanfaatkan DTP-nya tahun 2022. Jadi boleh memanfaatkan lagi di tahun 2024. Tapi kalau memanfaatkannya DTP-nya sesuai PMK 120 2023 ya maka tidak bisa lagi ya memanfaatkan DTP di tahun 2024 atas orang yang sama. Kemudian nomor 6, Bapak Setia membeli rumah tapak dan memperoleh fasilitas PPN dibebaskan berdasarkan PMK 60 tahun 2023. Nah, ini dulu Bapak Setia pernah beli rumah tapak ya, memanfaatkan PPN dibebaskan. PMK 60 2023 pada tanggal 1 Juli 2023. Pada bulan April Bapak Setia membeli rusun ready stock. Jadi beli rumah lagi ya seharga 300 juta yang dibayar dan diterimakan bulan Oktober 2024 ya. Nah, kalau dulu pernah kalau sebelumnya pernah memanfaatkan PPN dibebaskan ya, maka boleh memanfaatkan PPN yang DTP sesuai PMK 7 tahun 2024 ya. Ini DTP-nya 50% ya karena diserahterimakan Oktober 2024. Pembayaran 300 juta berarti buat faktur pajak 01 yang setengahnya 150 juta dan buat faktur pajak 07 yang setengahnya ya atas 150 juta. Oke, didaftarkan di Sikumbang paling lambat 31 November 2024. Oke, selanjutnya ya contoh terakhir ini Ibu Faridah telah membeli Rusunami dan memperoleh fasilitas PPN dibebaskan berdasarkan PMK 115 2021 ya. Tahun 2024 Ibu Farida akan membeli rumah tapak seharga 500 juta dari PT Home Selaras. Ya, pembayaran uang muka sebesar 50 juta dilakukan pada bulan September 2023 dan selanjutnya dilakukan pembayaran masing-masing 150 juta pada November dan Desember 2023. Dan sisanya sebesar 150 juta dilunasi saat serah terima Juni 2024 ya. Pada bulan September, November, Desember PT Home Selaras telah membuat faktur pajak dengan kode 01 ya. Oke, jadi ini Ibu Farida beli Rusunami ya dulu PPN dibebaskan, sekarang beli lagi rumah tapak ya. Nah, 500 juta. Jadi kalau kayak gini berarti boleh nggak memanfaatkan PPN DTP ya. Ya, ini nggak ada penyerahan 2024 ya. Berarti BST-nya aja yang 2024 ya. Jadi ini PPN DTP-nya kalau seperti ini sesuai dengan PMK 120 yang 2023 ya. Jadi untuk pembayaran bulan September, November, Desember tidak mendapatkan insentif PPN DTP berdasarkan PMK ini. Kenapa? Ya karena pembayarannya udah selesai di 2023 ya, Desember 2023 ya. Tetapi dapat memanfaatkan insentif PPN DTP dengan ketentuan sebagaimana PMK 120 tahun 2023. Nah, jadi ini PPN DTP-nya sesuai dengan aturan yang kemarin ya, PMK 120 tahun 2023. Ya, sepanjang nih melalui mekanisme penggantian faktur pajak yang sebelumnya mencantumkan kode 01 menjadi 07 ya. Tadi kan misal Bapak Ibu PKP ya sudah terlanjur nih buat faktur pajak 01 sorry 01 atas penyerahan di September, November, Desember 2023 ya. Tapi mau memanfaatkan PPN DTP ya si konsumennya nih ya terlanjur buat fakturnya 01 tapi pengen PPN DTP ya gimana caranya ya bisa melakukan penggantian
faktur pajak ya dengan sebelumnya mencantumkan 07 menjadi 01 menjadi 07. Ya bisa aja diganti faktur pajaknya dari 01 menjadi 07 ya. Tapi ini ya ini mengikuti ketentuan PMK 120 ya. Yang dimana PMK 120 ini ketentuannya sama dengan PMK ini ya. Jadi harus dibuat dua faktur ya. Jadi ini mungkin kasus nyatanya ya. Kalau dulu misal November Desember atau kemarin misal Januari 2024 sudah menerbitkan faktur pajak 01 ya, tapi hanya satu faktur. Nah, itu kan nggak sesuai ketentuan ya jadinya ya. Karena di PMK 120 maupun PMK 7 ini harus minimal dua faktur tuh ya. Itu berarti nggak bisa masuk kriteria PMK ini, jadi tidak dapat DTP berdasarkan PMK ini. Tapi kalau misal September dan Desember dan kemarin mungkin Januari 2024 ya Bapak Ibu membuat fakturnya dipisah jadi dua ya. Misal harga jual rumah 1 miliar dipisah nih 01 500 juta dan 01 500 juta. Nah, itu bisa tuh diganti jadi 07 semuanya ya. Ya, karena fakturnya dari awal sudah dua. Mungkin ada Bapak Ibu yang apa ya, mungkin mengantisipasi ya, karena November Desember kemarin, karena PMK kemarin batasnya hanya Desember, terus ada rumor di berita mau dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu mengantisipasi tuh misal ya, buat fakturnya dibuat dua tuh. Nah, tapi kalau Bapak Ibu udah terlanjur buatnya hanya satu ya, mohon maaf ya, tidak masuk lingkup PMK ini ya, berdasarkan pengertian kami ya terhadap PMK dan misalnya ini. Nah, satu lagi sepanjang SPT PPN-nya disampaikan paling lambat 31 Januari 2025 ya. Saat lagi yaitu pembetulannya ya. Misal Februari kemarin Bapak Ibu sudah membuat faktur tapi 01. Nah, bisa nih dibetulkan jadi 07. Asal pembetulannya dan SPT pembetulannya ya maksimal 31 Januari 2025. Itu ya. Untuk yang lain ini teknisnya sama ya. Oke. Tuh sekian ya Bapak Ibu, nanti kalau mungkin penjelasan dari kami terutama saya terlalu cepat ya, bisa nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Salis. Baik, terima kasih kepada Kak Zaki. Materinya sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Apabila nanti ada pertanyaan, nanti silakan langsung disampaikan ke kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand pada saat tanya jawab. Materi yang selanjutnya adalah tentang pembuatan faktur pajak untuk PPN di tangan pemerintah yang akan disampaikan oleh Kak Haris. Kepada Kak Haris, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Sali. Selamat pagi teman-teman pada kelas pajak. Pada kesempatan pagi hari ini, izin share screen. Ya, baik. Jika suara atau slide yang kami tampilkan kurang jelas, mohon diinformasikan di kolom chat ya. Ya, jadi untuk materi selanjutnya terkait pembuatan faktur pajak PPN DTP atau ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun untuk tahun 2024 sesuai PMK nomor 7 tahun 2024. Jadi tutorial ini ditujukan untuk membuat faktur pajak atas bagian dari dasar pengenaan pajak yang mendapat fasilitas PPN DTP sesuai PMK nomor 7 tahun 2024. Jadi untuk yang pertamanya kita buka dulu aplikasinya, aplikasi tax invoice ya di PC atau di laptop teman-teman semua. Itu ke menu referensi ya, ke menu referensi, lalu pilih sinkron kode cap ya. Di referensi, lalu pilih menu sinkron kode cap ya, kode cap. Lalu kita klik sinkron kode cap, lalu isi captcha-nya sesuai dengan kode captcha-nya ya, lalu passwordnya itu password Innova, lalu submit. Lalu kembali ada pop-up captcha, diisi lagi captcha-nya, lalu klik validate.
Lalu pastikan sudah ada kode capnya ya, PMK nomor 7 tahun 2024, itu di kode referensi nomor 36. Jadi pastikan ada nih yang kode cap kata-katanya ada PMK 7 tahun 2024, lalu di close. Setelah itu kita buat ya, ini contoh untuk jika pembeli punya NPWP, itu bisa kita isi dulu di referensi lawan transaksi. Referensi lawan transaksi, administrasi lawan transaksi. Nah, ini kita pilih tambah, isi NPWP, nama dan alamatnya, lalu simpan. Lalu pilih menu faktur, faktur pajak keluaran, lalu administrasi faktur, lalu pilih rekam faktur. Ya, lalu pilih di detail transaksinya, itu kita pilih kode 07 ya, untuk penyerahan yang PPN-nya DTP ya. PPN-nya DTP atau ditanggung pemerintah. Lalu keterangan tambahannya, harusnya ini sudah muncul ya, karena tadi sudah kita sinkronkan. Kita pilih nih, penyerahan rumah tapak yang sesuai dengan PMK 7 tahun 2024. Lalu diisi nomor pendukungnya, nomor dokumen pendukung itu nomor identitas rumah dari si kumbang ya, itu diisi, lalu lanjutkan. Nah, ini jika pembeli tidak punya NPWP, itu isi NPWP-nya kosong-kosong aja sampai NPWP kosong-kosong saja, lalu isi NIK-nya ya, jadi kalau tidak punya NPWP yang penting NIK-nya diisi. Isi NIK-nya atau paspor, lalu isi namanya, nama lengkap, lalu isi alamat dan lanjutkan. Nah, ini kalau jika pembelinya punya NPWP, tinggal diklik aja cari NPWP karena tadi sudah diisi di referensi ya. Nanti harusnya muncul namanya di referensi lawan transaksi. Kita pilih namanya, lalu pilih lanjutkan. Nah, ini jika belum pernah rekam nama barang dari referensi, kita pilih klik rekam, lalu isi nama barang dan isi nama barangnya dengan mencantumkan kode identitas rumahnya ya. Kita isi ini nama barangnya dengan kode identitas rumah. Lalu muncul notif. Lalu kita klik lanjutkan pengisian. Lalu kita isi harganya. Lalu isi diskonnya jika ada. Lalu pilih simpan. Simpan, lalu akan muncul notifikasi Pak ingin membuat detail transaksi baru. Jika nggak ada ya pilih tidak aja. Karena oh ya ini pilihnya tidak karena barangnya memang hanya satu ya. Jadi satu OP untuk satu barang. Lalu kita checklist uang muka atau pelunasan jika merupakan uang muka atau pelunasan ya. Karena kan seringkali ini terjadi penyerahannya lebih dari sekali pembayaran ya maksudnya. Lalu isi DPP-nya, DPP atas uang muka dan pelunasan. Lalu isi PPN uang muka dan atau pelunasan jika merupakan uang muka atau pelunasan. Lalu pilih simpan. Nanti akan muncul notifikasi ya. Jika pembeli tidak punya NPWP, maka akan muncul pesan pengingat ya. Pilih oke aja. Lalu jika checklist uang muka atau pelunasan juga muncul juga notifikasi untuk meyakinkan apakah sudah benar atau belum. Kita pilih yes aja. Lalu muncul notif lagi, dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah ingin membuat dokumen faktur baru, pilih tidak. Setelah itu muncul tampilan awal lagi ya di faktur pajak keluaran. Itu bisa kita preview untuk melihat tampilan faktur pajaknya. Pastikan sudah benar ya atas pengisian faktur pajaknya. Jika sudah benar,
Sudah yakin benar, diklik upload. Nah, jika ada yang salah, kita bisa pilih ubah ataupun bisa juga kita hapus. Nah, tadi sebelum kita pilih upload ya, kita ke manajemen upload dulu ya. Manajemen upload, upload faktur, lalu start uploader. Start uploader, isi captcha, isi password Innova, lalu klik submit. Setelah uploader berjalan, kita kembali ke faktur pajak keluaran, lalu klik F5 ya, atau refresh. Nanti status upload fakturnya akan berubah menjadi approval sukses. Ya, jadi setelah sukses nanti bisa kita download. Ini faktur pajak dari bagian DPP yang mendapatkan fasilitas PPN DTP. Jadi kodenya 07, mencantumkan NPP atau NIK pembeli, mencantumkan kode identitas rumah pada nama barangnya, lalu mencantumkan kode CAP ya, sesuai dengan PMK 7 tahun 2024. Nah, jadi sesuai dengan syaratnya. Lalu untuk yang faktur pajak yang bukan bagian dari mendapatkan DTP itu sama seperti faktur pada umumnya. Jadi kode 01 tetap mencantumkan NPWP dan NIK pembeli, lalu mencantumkan kode identitas rumah pada nama barang. Ya, baik. Demikian paparan terkait cara penerbitan faktur. Mungkin jika ada pertanyaan bisa di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Saya kembalikan ke Kak Salis. Baik, terima kasih kepada Kak Haris. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan dapat langsung gunakan fitur raise hand atau disampaikan langsung ke kolom chat. Nah, sudah ada pertanyaan ini dari Kak Relief Asia. Saya bacakan ya, Kak Haris, Kak Zaki. Selamat pagi, Pak. Saat ini perusahaan kami masih terkendala mengenai Sikumbang, dikarenakan sampai saat ini pendaftaran ke Sikumbang masih terhambat dikarenakan harus mengupload PBG. Sedangkan sampai saat ini IMB kami masih berlaku dan kami sudah mendapat surat dari DPM PTSP bahwa IMB kami masih bisa digunakan. Sedangkan perpindahan dari IMB ke PBG waktunya tidak bisa ditentukan oleh Dinbas terkait untuk pembuatan faktur pajak sudah kami lakukan tapi belum ada kode identitas rumah. Pertanyaannya, bagaimana solusi mengenai IMB yang tidak bisa didaftarkan, sedangkan aturan DJP juga aturan yang baru muncul, Pak. Dan untuk pembuatan faktur pajak dapat dilakukan sampai kapan? Bayar ST telat didaftarkan 1 bulan setelah serah terima, apa efeknya? Silakan ke Kak Zaki, boleh? Oke, ini mungkin masalahnya kompleks ya, Ibu ya. Jadi memang mohon izin dan mohon maaf juga ya untuk materi yang disampaikan sekarang memang sepengetahuan kami ya atas peraturan pajak yang kami baca ya, kami baca dan kami pahami dan kami coba sampaikan ya. Mohon izin ya, mohon maaf sekali lagi untuk permasalahan di Sikumbang, administrasinya, terus birokrasinya bagaimana. Mohon maaf tidak bisa kami jelaskan ya, karena di luar kuasa kami ya Bapak Ibu ya. Silakan ini di follow up saja ke pihak terkait ya. Nah untuk faktur pajaknya sendiri ya seperti yang tadi dijelaskan ya, jadi harus sesuai ketentuan gitu. Belum ada kode identitas rumah gimana? Ya sebenarnya harus ada kode identitas rumah ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau BAST telat didaftarkan 1 bulan, efeknya apa? Ya efeknya ya jadi tidak bisa memanfaatkan insentif ini ya. Jadi kalau untuk sekarang sih ya untuk sekarang kan pajak sistemnya self assessment ya. Termasuk pembuatan faktur pajak juga ya. Jadi kami imbau ya ya buat faktur pajak sesuai dengan ketentuan ya. Nah, untuk pembetulan faktur pajak ya
pembetulan faktur pajak itu bisa dilakukan sampai dengan 31 Januari ya 2025 ya. Jadi mungkin ini saya sampaikan bukan berarti membawa angin segar ya. Jadi mungkin bisa jadi alternatif solusi ya Ibu ya. Jadi mungkin bisa buat faktur pajak ya 01 dulu gitu ya, karena bagaimanapun ini tidak ada kode identitas rumah ya, jadi nggak sesuai ketentuan kan, ketentuan kami kan ya. Buat faktur pajak 01 dulu ya, kalau mungkin ya urusan si kumbangnya sudah selesai ya, dan sudah ada kode identitas rumah, nah itu Ibu bisa pembetulan jadi 07 ya, jadi 07. Nah, maksimal 31 Januari 2025 gitu Ibu ya. Mungkin alternatif solusinya seperti itu. Jadi 01 dulu, nanti pembetulan ke 07. Nah, bagaimana dengan PPN yang sudah dibayarkan? Nah, kalau nanti pembetulan itu otomatis bisa mengurangi pajak keluaran ya nanti. Mengurangi pajak keluaran atau bahkan ya jadi lebih bayar. Nah, itu akan ya diselesaikan dengan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang ya. Jadi kalau nanti SPT-nya setelah pembetulan SPT-nya lebih bayar, nah itu ya bisa dikompensasi atau direstitusi ya sesuai ketentuan. Jadi itu ya Ibu ya, mohon izin, mohon maaf sekali lagi untuk birokrasi di Tapera atau di PUPR kami tidak mengetahuinya ya bagaimana proses di Sikumbang. Ya kami hanya menyampaikan apa yang ada di slide dan di peraturan yang kami baca. Tapi alternatif dari saya ya, dari kami mungkin bisa dibuat faktur pajak 01 dulu ya. Nah, nanti kalau 01 PP-nya dibayar dong ya. Iya, kalau 01 PP-nya dibayar. Nah, tapi nanti kalau urusan di Sikumbangnya sudah beres, bisa pembetulan menjadi faktur pajak 07 ya. Jadi nanti bisa menyebabkan mungkin PPN lebih bayar ya nantinya. Oke Ibu ya, cukup ya, sekian ya. Untuk materi PPT bisa disampaikan ya, bisa nanti. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Zaki. Cukup jelas ya, Ibu Relief Asia. Untuk materinya nanti akan kami sampaikan di akhir acara. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh silakan untuk menggunakan fitur raise hand langsung saja. Oke. Kemudian apabila nanti misal di akhir acara Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan tapi lupa disampaikan saat ini, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya di nomor layanan helpdesk kami di 0852 81813403. Saya tuliskan nomor helpdesk-nya. Kemudian untuk materi juga nanti sudah di-share oleh Kak Zaki ya untuk materinya. Untuk rekaman kelas pajak juga nanti akan kita upload ya di akun YouTube kami KPP Pratama Cibinong. Silakan di-subscribe, jangan lupa KPP Pratama Cibinong. Oke, di akun YouTube kami. Kalau misal tadi ketinggalan materi kelas pajaknya dari awal, silakan untuk dilihat rekaman kelas pajaknya di akun YouTube kami. Oke, kita masih menunggu pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Oke. Baik, kami rasa cukup ya, Bapak Ibu ya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh, ini ada ya dari Kak Eli. Selamat pagi, perusahaan kami masih dalam pembangunan perumahan. Akan terjadi kelebihan dari faktur pajak masukan. Apakah kami dapat mengkreditkan faktur pajak tersebut atau terjadi kelebihan SPT masa PPR terus-menerus? Silakan, Kak Zeki atau Kak Haris. Ya, baik. Ini beda konteks dengan materi hari ini ya, cuma nggak apa-apa. Ini terkait jika perusahaan baru berdiri, namun masih dalam proses pembangunan ya, jadi kelebihan faktur pajak masukan. Jadi mengkreditkan faktur pajak masukan boleh-boleh saja ya, selama masih dalam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang mana diatur lagi untuk perusahaan yang baru berdiri, apa yang
belum beroperasi atau belum menjalankan kegiatan bisnisnya, tapi mengkreditkan PM-nya itu selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun, jika lewat lebih dari 3 tahun namun tetap belum berjalan atau belum beroperasi, maka semua PM yang sudah dikreditkannya itu akan diambil kembali ya, atau jadi tidak berhak. Jadi jika ini masih 1 tahun, itu masih boleh-boleh saja. Namun jika terus-terusan mengkreditkan pajak masukan tersebut, namun tidak beroperasi atau tidak jualan atau tidak menerbitkan PK-nya, ini maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil kembali atas PM yang telah dikreditkan atau mungkin sudah direstitusi. Seperti itu, Bu Eli. Cukup jelas ya, Bu Eli ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Haris. Sudah cukup jelas ya, Ibu Eli ya. Kalau misal masih belum jelas, silakan langsung saja open mic-nya. Oke, sudah jelas. Terima kasih Pak Haris dari Bu Eli. Sama-sama Bu Eli. Baik, kami rasa cukup ya Bapak Ibu ya kelas pajak hari ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan kita berpesan juga jangan lupa untuk tunaikan kewajiban perpajakan kita dengan benar dan tepat waktu sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara. Karena taat pajak itu mudah kok. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.